Hai Moviers, apa kabar? Mudah-mudahan baik selalu. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul The Witches. Film yang berdasarkan buku dengan judul yang sama dan bergenre fantasi, ber-PG rating 15 tahun ke atas dan berdurasi kurang lebih 1 jam 45 menit. Film ini disutradarai oleh salah satu sutradara legend, yaitu Robert Zemeckis. Film ini juga dibintangi oleh dua pemenang Academy Award, yaitu Anne Hathaway dan Octavia Spencer. Juga dibantu oleh Stanley Tucci, nominasi Academy Award. Yuk, kita mulai reviewnya. Film ini dimulai dengan anak-anak yang sedang diberitahu oleh seseorang melalui sebuah proyektor bahwa witch atau penyihir itu ada. Seseorang itu kita sebut saja Sang Hero. Sang Hero menyebutkan bahwa para penyihir itu bisa saja guru kamu, tetangga kamu, suster kamu, dan sebagainya. Sang Hero sendiri pernah bertemu dengan penyihir-penyihir tersebut. Dan lalu, dia bercerita kilas balik waktu dia masih kecil. Sang Hero mengalami kecelakaan pada waktu dia masih kecil, yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Dan dia harus hidup dengan neneknya dan tinggal bersama neneknya. Sang Hero selalu murung, tapi sang nenek selalu sabar dan penuh sayang, berusaha untuk menghibur sang Hero supaya bisa riang lagi, seperti pada anak kecil umumnya. Sang nenek membelikan seekor tikus putih sebagai hewan peliharaan sang Hero supaya sang Hero bisa terhibur. Suatu hari sang Hero menemani neneknya ke supermarket. Di lorong supermarket, saat sang Hero sedang belanja, seorang wanita menyampiri sang Hero dan menawarkan permen. Lalu muncullah ular dari tangan wanita itu. Saat sang nenek memanggil sang Hero untuk pulang, wanita itu tiba-tiba menghilang. Sesampainya di rumah, sang Hero bercerita ke neneknya bahwa dia melihat wanita aneh dan mengerikan di supermarket. Sang nenek mulai curiga dan bertanya, apa ciri-ciri wanita aneh tersebut? Seperti dugaan sang nenek bahwa cucunya telah bertemu dengan penyihir. Awalnya sang Hero tidak percaya, tapi neneknya terus meyakinkan fakta tersebut dengan bercerita tentang masa lalu dan masa kecil neneknya. Nenek kecil pernah melihat seorang penyihir merubah teman baiknya menjadi seekor ayam. Ya, temannya dirubah menjadi ayam. Setelah bercerita tentang pengalamannya dengan melihat penyihir tersebut, sang nenek tiba-tiba teringat sesuatu dan menuju ruangan yang terkunci. Sang Hero kaget. Ternyata ruangan itu penuh dengan ramuan, rempah-rempah, batu eliksir, buku mantra, dan sebagainya. Sang nenek bilang kepada cucunya bahwa mereka harus cepat pergi dari sini. Mereka pergi menuju sebuah hotel yang besar. Dan tentu saja, sang Hero juga membawa tikus putih peliharaannya. Kedatangan mereka disambut oleh manajer hotel yang bernama Mr. Stinger. Tak lama setelah itu, kelompok wanita yang semuanya bertopi, semuanya bersarung tangan, semuanya bersepatu hak tinggi, dan semuanya membawa tas, memasuki lobi hotel tersebut dan menginap di sana. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, sang Hero menyiapkan sarapan untuk neneknya. Dan neneknya menyuruh sang Hero untuk bermain di luar sana, karena cuacanya begitu cerah. Sang Hero memilih untuk bermain di dalam hotel bersama tikus peliharaannya. Lalu dia berkenalan dengan anak kecil seumurannya yang bernama Bruno, yang suka sekali makan. Sang Hero membuka salah satu ruangan yang ada di dalam hotel.
ruangan itu sepertinya akan disiapkan untuk sebuah rapat atau meeting. Sang hero bermain dengan tikus putih peliharaannya di ruangan tersebut. Di saat sang hero sedang asik bermain, masuklah para wanita-wanita untuk memulai meeting tersebut. Sang hero lalu bersembunyi. Ternyata wanita-wanita itu adalah para penyihir. Dan rapat tersebut dipimpin oleh ketuanya yang dipanggil Grand High Witch. Mereka mulai membuka kedok dan penampilan mereka yang sebenarnya. Grand High Witch merencanakan untuk mengubah semua anak kecil menjadi tikus dengan cara menjual permen-permen dan coklat terbaik kepada anak kecil. Dan tentu saja, permen coklat tersebut telah diberikan ramuan magic. Grand High Witch memberikan permen coklat tersebut kepada Bruno sebagai kelinci percobaan ramuannya. Dan ramuannya berhasil. Bruno berubah menjadi tikus, tapi bisa berbicara layaknya manusia. Sang hero yang menyaksikan kejadian tersebut dari tempat persembunyiannya sangatlah kaget dan takut. Apalagi setelah sang hero mengetahui ternyata tikus putih peliharaannya juga bisa berbicara. Tikus putih itu dulu juga seorang manusia dan dijadikan tikus oleh penyihir. Akhirnya persembunyian sang hero diketahui oleh Grand High Witch. Sang hero ditangkap oleh Grand High Witch dan dipaksakan minum ramuan magic itu. Dan sang hero juga berubah menjadi tikus. 3 tikus-tikus itu lari dari kejaran Grand High Witch dan selamat masuk ke kamar sang nenek. Betapa kagetnya sang nenek setelah mengetahui cucunya berubah menjadi tikus dan bisa berbicara. Lalu, tikus putih itu memberitahukan namanya, bahwa namanya adalah Daisy. Mereka mulai membuat rencana agar diri mereka bisa kembali lagi menjadi manusia. Mereka memutuskan untuk menyelinap ke kamar Grand High Witch di saat kamar itu kosong. Siapa tahu mereka bisa mengambil contoh ramuan magic, lalu dibuat obat penawarnya oleh sang nenek, dan walah, bisa menjadi manusia kembali. Itu ide awalnya. Di saat kamar Grand High Witch sudah kosong, sang hero mulai menyelinap masuk ke kamar kosong itu dan berhasil menemukan ramuan magicnya. Tapi saat sang hero hendak pergi dari sana, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Grand High Witch kembali ke kamar untuk mengambil barang yang tertinggal di dalam sebuah koper yang besar. Saat Grand High Witch lengah, sang hero berusaha kabur dari kamar tersebut dan hampir saja tertangkap. Tapi untungnya, sang nenek bisa mengelabui Grand High Witch. Setelah kembali ke kamar hotel nenek, sang nenek mencoba untuk membuat ramuan penawarnya. Tapi gagal. Ternyata ramuan magicnya terlalu kuat untuk dibuat penawarnya. 3 tikus itu pun sedih karena mengetahui diri mereka tidak bisa kembali lagi menjadi manusia. Di tengah kesedihannya itu, sang hero tetap berusaha untuk positive thinking dan semangat. Sang hero juga meminta sang nenek untuk tidak bersedih. Sekarang, mereka harus memikirkan cara bagaimana menghentikan para penyihir itu supaya tidak ada lagi anak kecil yang berubah menjadi tikus. Saat menjelang makan malam pun tiba. Sang hero diam-diam masuk ke dapur untuk menuangkan ramuan magic ke sup yang akan disajikan pada gala dinner untuk para penyihir. Sedangkan di tempat lain, Bruno berusaha untuk bertemu dengan orang tuanya dan memberitahu mereka kalau dirinya telah menjadi tikus. Tapi orang tuanya merasa jijik dengan tikus.
Makan malam telah dimulai, dan sang nenek memilih untuk makan di meja dekat para penyihir, supaya dia bisa melihat apakah rencana untuk menjadikan semua para penyihir menjadi tikus berhasil atau tidak. Tanpa curiga, para penyihir mulai makan supnya. Dan dikala Grand High Witch hendak memakan supnya, pandangannya teralih ke sang nenek. Grand High Witch ternyata ingat kepada sang nenek waktu kecil. Grand High Witch juga ingat saat dia menjadikan teman baik sang nenek menjadi ayam. Lalu, tiba-tiba satu persatu para penyihir mulai berubah menjadi tikus. Rencana sang hero berhasil. Para tamu restoran panik, dan restoran menjadi kacau karena dipenuhi oleh tikus-tikus. Di tengah kekacauan itu, sang hero dan teman-temannya berhasil mencuri kunci kamar Grand High Witch. Sang nenek, sang hero, Daisy dan Bruno masuk ke kamar Grand High Witch. Mereka hendak mengambil semua ramuan magic yang ada. Saat mereka sedang melaksanakan rencananya, datanglah Grand High Witch masuk ke kamar. Betapa marahnya Grand High Witch mengetahui sang nenek berada di kamarnya sedang mencuri ramuan magicnya. Sementara itu, sang hero, Bruno, dan Daisy bersembunyi di bawah tempat tidur. Sang hero menggunakan ramuan magic itu ke Grand High Witch dan berhasil. Grand High Witch berubah menjadi tikus. Sang hero lalu mengambil kunci koper besar dan diberikan kepada sang nenek. Sang nenek membuka koper besar tersebut, dan betapa kagetnya beliau bahwa koper itu berisi tumpukan uang dan buku semua alamat penyihir yang ada di dunia. Sang nenek pergi dari kamar Grand High Witch dan membawa koper besarnya. Bagaimana nasib Grand High Witch yang telah menjadi tikus? Nasib Grand High Witch menjadi santapan kucing peliharaannya. Sang hero, Daisy dan Bruno menikmati hidupnya sebagai tikus dengan senang dan bahagia di rumah nenek. Sang hero tetap semangat dan bertekad untuk mengalahkan para penyihir di seluruh dunia dengan bantuan sang nenek. Oke, sekarang kesimpulan gue ya tentang film ini. Yang pertama, film ini lebih fresh dari filmnya yang dulu yang keluar pada tahun 1990. Yap, film ini adalah film remake. Wajar sih kalau emang lebih fresh, karena lebih canggih special effect-nya, lalu ada sentuhannya Robert Zemeckis, dan juga ada sentuhannya Guillermo del Toro, si sutradara Pan's Labyrinth dan Shape of Water. Lalu yang kedua, gua salah satu penggemar karya Robert Zemeckis. Film-filmnya seperti triloginya Back to the Future, Forrest Gump, Castaway, Polar Express, Flight. Itu film-film yang wow. Tapi sayangnya di film ini gue berasa biasa aja. Bahkan gue berasa cenderung boring. Gue seperti menonton film Stuart Little versi actionnya. Lalu yang ketiga, film fantasi sih buat anak. Ya seperti ciri khas bukunya Roald Dahl. Dia juga loh yang bikin bukunya Willy Wonka, Charlie and the Chocolate Factory. Ya, film ini mendidik anak-anak supaya tidak mudah takut dengan kejahatan dan tetap positive thinking walau di keadaan yang susah. Overall, gua kasih film ini rating di angka 5. Terima kasih. Terima kasih Moviers sudah menonton YouTube kami, Film Moviers. Sampai jumpa di review dan kesimpulan film lainnya. Mudah-mudahan kalau tidak keberatan, di-subscribe ya, share dan like. Komen juga boleh, dan kira-kira mau bahas film apa untuk berikutnya.
dan bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Terima kasih. Bye Moviers. Sampai jumpa.